Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Abdillah dengan NIM 41423011010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Gustian dengan NIM 4142301101023. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang alat yang sudah kami rancang pada tugas sistem cerdas dengan menggunakan ESP32 dan juga sensor kelembaban tanah yaitu soil moisture. Jadi kami menggunakan sistem monitoring kelembaban tanah dengan AI prediction menggunakan ESP32, sensor soil moisture resistive, flash neural network, dan Telegram bot. Nah, di sini ada beberapa fitur juga dalam alat yang sudah kami buat ini. Fitur pertama yaitu ada real time monitoring kelembaban tanah, yang dimana sistem ini bisa membaca kelembaban tanah setiap beberapa detik atau beberapa menit, lalu mengirimkan datanya langsung ke server. Nah, pengguna ini bisa melihat kondisi tanah secara langsung tanpa adanya delay. Yang kedua, ada fitur yang namanya AI prediction, yang dimana AI prediction ini untuk memprediksi normal atau abnormalnya kelembaban tanah ini menggunakan neural network, yang dimana data kelembaban akan dikirim ke model AI, yaitu AI tadi yang sudah saya kasih tahu di awal, yaitu neural network. Nah, si AI ini akan menganalisis pola data dan menentukan normal atau abnormal. Kalau normal, artinya kelembaban dari tanah ini aman. Nah, kalau abnormal, tanah mungkin terlalu kering atau terlalu basah. AI ini juga bisa membuat sistem lebih pintar dibanding dengan threshold manual. Selanjutnya ada fitur yaitu di mana bisa menampilkan visualisasi data dan juga visualisasi data dalam grafik interaktif, yang di mana pada web interface data kelembaban dapat tampil dalam beberapa bentuk, yaitu grafik garis secara real time, grafik riwayat, dan juga status kelembaban. Ini dapat mempermudah kita untuk melakukan analisis secara jangka panjang. Yang keempat ada notifikasi Telegram untuk kondisi abnormal. Jadi ketika tanahnya terlalu kering atau terlalu basah, akan ada notif ke, ke Telegram dari bot Telegram, seperti itu. Notifikasi ini sangat berguna untuk monitoring ketika kita sedang jauh dari tanaman atau dari tanah yang kita sedang monitoring ini. Yang kelima ada penyimpanan data yang menuju ke database SQLite, yang dimana semua data kelembaban disimpan di database ini, dari mulai data historis, data pencatatan, dan juga nilai prediksi AI. SQLite sendiri dipilih karena ringan dan cocok untuk aplikasi IoT kecil menuju menengah. Yang keenam ada web interface yang responsif dan mobile friendly, yang dimana pengguna ini bisa membuka dashboard dari berbagai device seperti HP, tablet, maupun laptop. Dan tampilan ini otomatis bisa menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Dan yang terakhir di sini ada indikator visual mengenai kelembaban tanah ini. Ada dry, moist, dan wet. Dry ini akan berwarna merah, yang artinya tanah kering. Kalau moist ini berwarna kuning, yang artinya tanah cukup lembab. Dan wet artinya tanah terlalu basah. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem, yang dimana dari ESP32 atau soil moisture menuju ke flash server, dilanjut dikirim ke database SQLite. Setelah itu langsung dikirim juga diproses melalui AI model, Telegram bot, lalu menuju ke web interface. Komponen-komponen hardware yang dibutuhkan ialah ESP32, yang kedua ada sensor soil moisture resistive, yaitu sensor yang 2 probe, kabel jumper male to female, breadboard. Kalau untuk breadboard ini bisa opsional. Yang terakhir ada micro USB atau Type C untuk upload kodenya. Untuk spesifikasi dari sensor sendiri, kita menggunakan resistive soil moisture sensor, yang dimana outputnya ini analog dari 4095 pada ESP32 dengan voltase 3,3 sampai 5 volt. Dan ada 2 pin probe, yang dimana 2 pin probe ini bisa mendeteksi konduktivitas dari tanahnya. Oke, sekarang mungkin saya akan menjelaskan cara menjalankan programnya. Yang pertama itu, ini saya di sini itu ada app
app.py. Ini adalah bagian code untuk flash. Terus habis itu mungkin bisa kita jalankan. Setelah menjalankan nanti kita bisa membuka webnya, yaitu localhost-nya kita bisa buka setelah menjalankan code flash-nya. Oke, sekarang kita buka web localhost ya. Jadi seperti ini display untuk web localhost-nya. Di sini ada yang pertama itu di sini ada variable moisture level dalam bentuk persen, dan sini raw sensor value. Raw sensor value itu adalah nilai yang didapat oleh sensor tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan sensor itu mendapatkan nilai 0 hingga 4000 4009. 4009. Ya. Ya, dari 0 hingga 4009. Jadi semakin tinggi nilainya itu semakin tinggi nilainya itu semakin kering, dan semakin rendah nilainya itu semakin basah. Untuk soil status ini itu ada tiga keadaan. Yang pertama itu ada wet, terus ada dry, dan juga ada moist. Dry itu kering, moist itu ideal, dan wet itu basah. Untuk AI prediction itu ada dua keadaan, normal dan abnormal. Di sini ada statistik total record. Di sini saya sudah merecord atau sudah mengumpulkan data sebanyak 1192 data dengan average moist itu sebesar 47,9%, normal rendering itu sebesar 738 data, dan abnormal rendering itu sebanyak 454 data. Lalu di sini ada grafik moisture level history dan raw sensor value. Oke, sekarang kita akan menjalankan menggunakan ESP32-nya. Sekarang kita akan menyalakan ESP32. Oke, ESP32 soil moisture sensor initialize. Oke, di sini status sensor rendering itu raw value di 2137, moisture itu ada di 69%, statusnya itu moist, berarti kelembapan pada tanahnya itu ideal. Oke, setelahnya kita akan kembali ke Visual Studio Code. Yaitu di sini ada ekspor data. Jadi data yang sebelumnya itu saya ambil, yaitu di datanya itu ada sebanyak 1192. Nah, data itu disimpan di mana? Disimpan di DB browser for SQLite. Datanya jadi semuanya ke sini. Semua data sebanyak 1000. Sekarang sudah menambah karena alatnya sudah dijalankan. Datanya itu sebanyak 1199. Oke, setelah datanya disimpan di sini, lalu kita menjalankan ekspor data. Ekspor data itu di mana data yang dari SQLite itu dijadikan soil sensor .csv. Jadi datanya seperti ini. Setelah menjalankan ekspor data dari data SQLite,
menuju ke data CSV. Datanya seperti ini. Di situ ada raw value, moisture, dan prediksi. Setelahnya kita menjalankan train model.py. Seperti ini code-nya. Ya. Nah, train model ini itu bertujuan untuk membaca data CSV, lalu split data 80% dan 20%, 80% training dan 20% testing. Terus habis itu train neural network sebanyak 100 iterasi, lalu evaluasi akurasi, dan save model sebagai soil model.5, dan generate grafik performa. Grafiknya bisa kita lihat, ini grafiknya, ini model akurasinya, model loss, dan precision and recall. Lalu kita bisa kembali untuk melihat ini display webnya. Sekarang kita di sini kan moisture itu 73%, raw sensor value-nya itu 2176, dan soil statusnya itu dalam keadaan basah. Air prediction normal. Coba saya refresh dulu. Berubah menjadi moisture levelnya jadi 65%, raw sensor value 2391, soil status dalam keadaan moist, air prediction normal. Total record 1200, sudah 1200 data selama mungkin dari awal saya nyalakan itu dari jam 9. Dari jam 9 saya sudah mengambil data yang terambil itu 1216 Kalau ini kering. sampai hari ini. Dan kita coba saat sensornya dalam keadaan kering atau tanahnya dalam keadaan kering. Sekarang kita refresh. Nah, display menyatakan bahwa moisture level di 0%, raw sensor value di 4095, soil status dalam keadaan kering, air prediction dalam keadaan abnormal. Mungkin seperti itu untuk di website apabila keadaan normal dan keadaan abnormal. Sekarang kita kembali lagi ke VS Code. Di sini ada tele.py. Tele.py itu adalah di mana code ini akan menampilkan atau akan mengirimkan data ke Telegram, ke HP. Datanya itu dari app.py, dari Flash. Dari Flash itu mengirimkan data ke tele.py. Dari tele.py itu nanti akan mengirimkannya ke aplikasi Telegram. Kita contohkan seperti ini. Jadi, oh ya, kalau di sini di codingan ini ketika posisi normal, Telegram tidak akan memberikan notifikasi. Tapi jika dalam keadaan abnormal, Telegram akan memberikan notifikasi. Sekarang kita akan mencoba refresh data. Ini kan dalam keadaan normal, dan di
Ini dalam keadaan normal. Lalu kita coba kita besarkan. Oke, kita di sini sekarang jam 14.31. Keadaan tanah normal. Sekarang kita coba sebentar, kita tunggu waktu di 14.32. Lalu kita akan coba sensor itu ke bentuk abnormal. Apakah akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Telegram? Oke, coba. Oke, ini kita refresh data. Oke, di sini dalam keadaan abnormal dan di Telegram juga memberikan notifikasi itu abnormal soil condition detected, moisture level di 0%, raw value di 4095 di waktu jam 14.32. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari tugas mengenai membuat AI menggunakan ESP32 dan sensor yang saya pakai itu adalah sensor soil moisture. Jadi code yang kita gunakan itu saya ulang, code yang kita gunakan itu ada app.py, terus ada export data, tele.py, train model, terus ada soil sensor CSV untuk di Arduino. Oke, untuk di Arduino IDE itu kodenya seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi ada codingan untuk ESP32-nya. Jadi ya, maaf, saya ulang karena mungkin tadi tidak terlihat. Saya ulang, di sini saya menggunakan code app.py, export data.py, lalu ada soil sensor.csv, tele.py, train model.py, dan ESP32 untuk Arduino IDE. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.